Pernahkah kalian menyadari bahwa jika kalian berkunjung ke gedung-gedung pencakar langit seperti apartemen, hotel, atau gedung perkantoran, seringkali menjumpai kejanggalan ketika masuk ke dalamnya? Jika kalian jeli melihat kejanggalan tersebut, pasti kalian akan menemukan bahwa di beberapa gedung tidak menyediakan lantai 4 dan lantai 13. Atau kalian pernah dibuat bingung ketika masuk ke dalam lift dan tidak menemukan angka 4 dan 13 di tombol lift tersebut? Ya, kejanggalan tersebut ternyata sudah lumrah terjadi hampir di seluruh gedung di Indonesia. Alasan sederhananya adalah karena ada suatu kepercayaan yang menganggap bahwa angka tersebut adalah angka sial. Lalu, berasal dari kepercayaan manakah sehingga angka tersebut dianggap sebagai angka sial? Dan apa sejarahnya sehingga dianggap demikian? Lalu, bagaimana pandangan Islam untuk menyikapi hal ini? Berbicara mengenai angka 4 dan 13 memang tak lepas dari sebuah mitos atau kepercayaan yang beredar di tengah masyarakat. Mitos tersebut lahir dari budaya Tionghoa yang meyakini kepercayaan Feng Shui, yang mana dalam kepercayaan tersebut beranggapan bahwa angka 4 dan 13 adalah angka sial. Oleh karena itu, banyak developer gedung yang sengaja menghilangkan angka 4 dan 13 dari lantainya. Yang pertama, kita bahas misteri dari angka 4. Ada beberapa penafsiran yang negatif tentang angka 4 ini. Dan yang paling dipercaya adalah bahwa angka 4 dalam kepercayaan Tionghoa yaitu Feng Shui. Angka 4 dibaca Si, yang jika diartikan bisa bermakna mati. Dan Si juga dalam masyarakat Jepang memiliki arti yang negatif, yang berarti kesedihan. Tak hanya itu saja kenapa angka 4 dianggap sebagai angka sial. Dalam budaya Tionghoa juga beranggapan bahwa angka 4 digambarkan seperti hanya memiliki satu kaki dan dianggap tidak seimbang untuk menopang. Dan penulisan angka 4 juga digambarkan seperti kursi yang terbalik, yang dianalogikan sebagai jatuhnya seorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan. Dari beberapa kepercayaan itulah akhirnya timbul persepsi negatif tentang angka 4. Dan oleh karena itu, developer gedung enggan untuk menamai lantainya dengan angka 4. Selanjutnya kita bahas misteri dari angka 13. Seperti halnya angka 4, angka 13 juga dianggap sebagai angka sial. Hal ini didasari oleh penafsiran bahwa angka 13 terdiri dari angka 1 dan 3. Yang mana jika dijumlahkan akan menjadi angka 4. Begitupun dengan angka lainnya seperti angka 22, 31, dan bahkan 40. Yang jika dijumlahkan akan berakhir di angka 4. Penafsiran lain muncul dari ahli numerologi, di mana angka 13 memang dianggap sebagai angka sial karena letaknya tepat setelah angka 12 yang dikenal dengan angka lengkap. Contohnya dalam satu tahun terdapat 12 bulan, 12 zodiak, 12 dewa Olympus, 12 pekerja Hercules, dan lainnya. Sementara angka 13 dikaitkan dengan nasib buruk karena angka ini punya kekurangan yang dapat menimbulkan kekhawatiran.
Bahkan kepercayaan-kepercayaan di atas sampai diwujudkan dalam sebuah film horor yang berjudul Friday the 13th, yang artinya hari Jumat yang jatuh pada tanggal 13, yang dirilis pada tahun 1980. Dan setelah kemunculan film itu, banyak orang yang mulai fobia dengan angka 13. Dan sejak saat itu pula, banyak developer gedung mengganti penulisan 13 dengan angka 12A, 12B, atau bahkan langsung lompat ke angka 14 atau 15. Dan menariknya, angka 13 ini sampai merasuk ke dalam dunia penerbangan. Hampir mustahil kita menemukan kursi pesawat yang menggunakan penomoran 13. Dari sederet kisah di atas yang menganggap bahwa angka 4 dan 13 adalah angka sial, lalu bagaimana pandangan Islam untuk menyikapi hal ini? Dalam ajaran agama Islam tidak pernah mengenal yang namanya angka sial, apalagi yang dapat mendatangkan musibah. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti takdir, rezeki, kematian, yang mana itu semua tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dimitoskan. Dalam ajaran agama Islam, anggapan seperti ini dinamakan tiaroh, yaitu beranggapan sial, di mana dia menganggap suatu kesialan jika tertimpa sesuatu, padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang menimpanya. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis secara marfu bahwa tiaroh atau anggapan sial termasuk kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beliau menyebutnya sampai 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya. Namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Dalam hal ini pun Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada anggapan sial. Bukan hanya dari sabda Rasulullah saja yang melarang beranggapan sial terhadap sesuatu, pun demikian dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran adalah Fir'aun yang menganggap sial karena adanya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi hal ini dibantah bahwa kesialan atau ketetapan buruk adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi sudah jelas bahwa menganggap sial sesuatu sangatlah dilarang dalam ajaran agama Islam. Bahkan percaya terhadap sesuatu yang membawa sial termasuk kategori syirik yang akan membuat manusia masuk ke dalam lembah dosa. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena angka 4 atau angka 13 atau angka lainnya yang menjadi kepercayaan di kalangan masyarakat.